Salam Bapak Ibu semua, terima kasih, senang sekali bisa berjumpa di sini lagi. Saya mau berbagi sedikit kesaksian. Tepatnya di bulan Februari, di tanggal 1, saya dinyatakan positif COVID hasil PCR dengan CT value saya hanya 15 pada waktu itu. Dan waktu saya dinyatakan COVID, saya sudah sempat batuk darah. Karena memang sebelumnya saya juga sudah punya penyakit bawaan. Jadi tahun 2014 saya mengalami cardiac arrest dan dokter mengatakan bahwa jantung saya berhenti selama beberapa menit. Jadi waktu diperiksa dokter di Terawang dengan alat, mereka bisa melihat ada bekas luka sekitar 4 cm di dalam jantung saya. Ada sel mati kata dokter. Lalu kemudian cardiac arrest juga memicu fibrosis di paru saya. Sejak tahun 2014 fungsi jantung saya hanya 43% daripada fungsi orang normal. Ya, waktu itu dokter yang mengoperasi saya berkata bahwa mungkin umur saya nggak akan panjang katanya. Tapi puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, Tuhan mampukan dan Tuhan cukupkan sampai hari ini ya, sampai Maranatha kedatangan Yesus ya. Nah, kemungkinan saya terinfeksi COVID di Mamuju pada saat gempa dan saya dengan tim pergi ke Mamuju untuk memberikan bantuan karena kita punya tim emergency response ya dalam yang bekerja untuk membantu orang-orang yang terkena bencana. Nah, dengan situasi yang begitu kritis dan saya langsung divonis kena pneumonia COVID ya, dan itu sangat mematikan ya, karena sebelum COVID saja saya sudah ada masalah dengan paru-paru, fibrosis di paru dan jantung. Lalu juga 2018 saya kena diabetes ya. Jadi waktu mengalami masa kritis di hari pertama, hari kedua saya nggak bisa bernafas. Tapi puji Tuhan kemudian ada dokter begitu cekatan ya. Saya bersyukur dengan dokter-dokter di Siloam Pal 2 Manado yang begitu luar biasa merawat saya, sehingga ketika di saat kritis saya merasa secure ya, merasa secure dan merasa bahwa saya sedang ditangani oleh orang-orang yang Tuhan kirim dan orang-orang yang tepat dan cekatan. Perawat-perawatnya juga luar biasa. Nah, di masa-masa kritis itu kemudian saya diingatkan Tuhan. Saya berdoa dan Tuhan apalagi yang Tuhan mau dari saya. Saya sudah memberi semua hidup saya. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, saya mau ambil dengan sukacita. Ya, tapi sebenarnya di hati saya menyimpan ketakutan. Nah, lalu di saat yang bersamaan saya mendapat kabar bahwa ibu kandung saya meninggal dunia di Jakarta. Keluarga saya semua masih dari keluarga Muslim dan mereka menunggu kedatangan saya agar ibu saya bisa dimakamkan. Lalu saya bicara dengan adik saya yang juga tidak bisa datang, adik saya yang paling kecil karena ada di Timur Tengah. Lalu saya berkata dan sampaikan kepada dia bahwa saya tidak bisa datang, bahwa kalian tidak bisa tunggu saya karena saya sedang dirawat di rumah sakit ya. Jadi situasi itu begitu memicu stres ya. Jadi situasi itu memicu sebuah eskalasi yang apa yang sedang terjadi ya, apa yang sebenarnya Tuhan sedang mau, bagaimana saya bisa survive dengan situasi ini gitu. Lalu saya mulai berdoa dan lalu Tuhan ingatkan ya, waktu saya buka firman Tuhan, Tuhan ingatkan di 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Ya, saya begitu down, begitu drop pada saat itu. Ya, saya begitu terpukul pada saat itu. Ya, saya begitu stres pada saat itu. Ya, ada sedikit ketakutan ya menghadapi maut. Padahal saya sudah beberapa kali menghadapi kematian. Ya, padahal saya sudah mengalami mujizat. Tapi
ketika berhadapan langsung, ketika saya tidak mampu lagi bernafas pada hari kedua itu, dan mendapat kabar bahwa ibu kandung saya meninggal, ya, saya seperti diremukkan oleh Tuhan. Saya apalagi, saya bertanya kepada Tuhan, ya, apalagi yang engkau mau aku lakukan? Saya tanya sama Tuhan. Ya. Lalu Tuhan kasih ayat ini, ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu sebuah hal yang begitu dahsyat. Ya. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang seperti itu. Tuhan mau kita humble. Tuhan mau kita senantiasa bersyukur bahwa dalam setiap ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan sedang berjalan dengan sempurna. Ya. Saya mau ingatkan lagi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lalu ayat 10-nya, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahanku, dan dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini begitu menguatkan saya, begitu menopang bahwa pada saat kondisi kita sedang lemah, pada saat kondisi kita sedang drop, sedang down, sedang begitu banyak kesukaran, percayalah, ya, bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi kita, dan kuasa Tuhan menjadi sempurna di saat kita sedang dalam kondisi yang begitu drop, down, kesesakan dan lemah. Karena saat aku lemah, maka aku kuat. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan bagi kita sudah cukup, dan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu, apapun kesukaran dan kondisi dan kesulitan yang sekarang Bapak Ibu hadapin, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, dan itu sempurna bagi kita. Bapak Ibu, jika ada di antara Bapak Ibu semua yang ingin didoakan, ya, silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Maka tim dari GKRI Diaspora akan segera menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam segala kepahitan Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu sudah sempurna, sudah cukup bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami lemah, maka kami akan kuat. Karena Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Karena Engkau sendiri yang membuat kami menjadi sempurna. Karena kuasa-Mu yang sempurna atas diri kami Tuhan. Tuhan, kami percaya dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin.